Nama aku Dela Febriani Pratiwi dari kelas 2J Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk video kali ini aku bakal ngebahas seputar pembelajaran organisasi. Untuk pembahasan videonya kita nonton video sampai akhir. Bye. Oke, jadi yang pertama di sini ada definisi organisasi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud organisasi pembelajaran? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Jadi, untuk pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Adapun pengertian secara sederhananya, organisasi pembelajaran adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi, kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Dan yang terakhir ada lexical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadikan fokus perhatian sebaliknya. Dilanjut dengan materi, resistensi, dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Ada 2 bagian dalam materi ini. Yang pertama, anggota organisasi tidak sadar penolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. 3, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Keempat, menjadikan reaktif daripada kreatif dan proaktif. Untuk bagian kedua di sini ada dalam menghadapi resentesi terhadap pembelajaran, di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan resistensi. Ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Untuk materi selanjutnya, ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Kedua, investasi dalam pembelajaran. Ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Keempat, pengukur tolak ukur melusuri pembelajaran. Dan yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama, ada implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang keempat, identifikasi mental model proses organisasi. Bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang pertama, menciptakan pragzarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Dan yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Mungkin cukup segitu pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.